datang dalam Indonesia's 100 Most Valuable Brands 2020. Bapak Ibu sekalian, tahun ini ada tema istimewa yang kami angkat, yaitu Challenges and Opportunities of Brand Building in a New Normal Era. Dan kembali, Majalah SWA bersama SWA Network bekerja sama dengan Brand Finance yang berpusat di Singapura menyelenggarakan acara penghargaan peringkat 100 merek Indonesia dengan nilai tertinggi atau yang dikenal dengan Indonesia 100 Most Valuable Brands 2020. Penilaian merek-merek tersebut dilakukan oleh Brand Finance dan juga Majalah SWA yang telah pula dipublikasikan sebagai cover story di Majalah SWA edisi 11 di bulan Juni 2020 ini. Acara tahun ini merupakan yang ke-6 kalinya diadakan dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Acara kali ini kami selenggarakan secara digital. Untuk itu Bapak Ibu dapat menyaksikannya dimanapun berada, baik di rumah maupun di kantor. Dan Anda juga dapat menyaksikannya melalui channel YouTube SWA Media Inc. Bapak Ibu sekalian, hasil survei dan pemeringkat merek-merek untuk tahun ini adalah sejumlah nama-nama yang masuk 10 besar yang terus mendominasi dan saling mengejar peringkat untuk menjadi yang tertinggi. Nah, yang menarik pada hasil riset yang dilakukan oleh Brand Finance kali ini adalah masuknya BUMN Perhubungan PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Nah, perusahaan jasa angkutan penumpang berbasis rel ini berhasil melakukan transformasi bisnis dan juga tentunya budaya kerja sehingga telah menjelma menjadi perusahaan yang qualified dan juga diminati oleh publik. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengupas lebih lanjut mengenai bagaimana kinerja dari para pemenang Indonesia Most Valuable Brands 2020, berapa nilai serta peringkatnya. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu sambutan dari Bapak Kemal Effendi Gani selaku Chief Editor SWA Group dan pula sambutan dari Mr. Samir Dixit, Managing Director Brand Finance Asia Pacific. Yang terhormat Ibu Bapak, para pemilik dan pengelola bisnis di Indonesia. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat bergabung pada program Indonesia Top 100 Most Valuable Brand tahun 2020. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, acara pemberian apresiasi pada perusahaan-perusahaan yang masuk Indonesia Top 100 Most Valuable Brand kami selenggarakan secara digital melalui channel YouTube. Seperti tahun-tahun sebelumnya juga, penentuan perusahaan yang masuk peringkat Indonesia Top 100 merupakan hasil studi dari Brand Finance yang di Indonesia bekerja sama dengan Majalah SWA. Dan Brand Finance adalah konsultan yang mengkhususkan diri di bidang brand valuation dan strategi yang berkantor pusat di London dan memiliki cabang di lebih dari 20 negara. Pada program Digital Awarding ini nanti Mr. Samir Dixit, Direktur Pengelola Brand Finance Asia Pasifik, juga akan memberikan sedikit pengantar. Bapak dan Ibu, Indonesia Top 100 Most Valuable Brand adalah penghargaan kepada merek-merek, produk dan perusahaan dengan nilai valuasi tertinggi di Indonesia. Ini berdasarkan hasil studi kerjasama Brand Finance dan Majalah SWA. Kupasan lengkap mengenai hasil studi ini sudah kami kupas di Majalah SWA edisi nomor 11 tahun 2020 sebagai cover story yang sudah terbit pada 4 Juni lalu. Bapak dan Ibu, studi tentang merek-merek yang bernilai tinggi di Indonesia ini sudah kami jalankan sejak 7 tahun yang lalu. Yang secara konsisten kami jalankan dari tahun ke tahun secara berkesinambungan. Hasil studi ini juga selalu kami kupas secara panjang lebar dan mendalam di Majalah SWA. Ini supaya hasilnya bisa dipelajari dan menjadi benchmark, referensi, serta inspirasi bagi para pemilik dan pengelola perusahaan untuk dapat terus meningkatkan nilai merek dan kinerja bisnis mereka. Bapak dan Ibu, para pemilik dan pengelola bisnis, berkaitan dengan studi yang sudah kami lakukan atas nama penyelenggara program ini, yaitu kami dari SWA, Brand Finance yang juga didukung oleh Weir Group, kami mengucapkan selamat dan bangga atas prestasi Bapak dan Ibu dalam mengelola, mengembangkan dan terus memperkuat merek-merek dan kinerja perusahaannya. Bapak dan Ibu, para hadirin, sekali lagi selamat. Kami akan terus mendukung semoga kinerja merek-merek produk dan perusahaan Bapak Ibu bisa terus berkembang dengan kokoh dan makin bermanfaat bagi konsumen, masyarakat, bangsa, dan negara kita. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang nanti juga akan sedikit berbagi pada kita semuanya bagaimana Bapak dan Ibu dapat
membangun merek-merek perusahaannya sehingga menjadi perusahaan dengan nilai merek perusahaan termahal di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para mitra kerjasama kami yang memiliki misi yang sama untuk terus mendukung perkembangan dunia bisnis di Indonesia, yaitu tim dari Brand Finance, dari Singapura dan juga Indonesia, serta dari Weir Group. Ibu dan Bapak, mengakhiri pengantar ini, kami berharap semoga pandemi segera berakhir, kita semua senantiasa sehat, dan semua bisnis kita dapat lekas bergairah kembali dan kita dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, and welcome to this year's Brand Finance Top 100 Indonesian Brands for 2020. We never thought we'd be celebrating the success in this manner, but such are the unprecedented times that we have to do it remotely via video. But that has not changed the fact that a lot of you have done very successfully in the brand rankings. The top 3 have retained their positions. I would like to give my special congratulations to PLN, who has come into the top 10 for the first time. So congratulations to you guys. Overall, I would say the trying times do demand more focus on brand going forward. Brand will be the biggest differentiator, not the products, not the pricing, not all your promotions. This is not the time to just only sell. This is the time to invest in your brand as well. Like they always say, never waste a crisis, and this is a crisis that also brings an opportunity to build the brand. If we have only $1, we should be investing in the brand. We know this is easier said than done. There'll be a lot of cash flow challenges, business growth challenges, etc. But if you do not look after your brand, which is the most valuable asset that you have, it is going to slow down your recovery in the coming years. And we do not see this recovery cycle to be a shorter one or a quicker one. It's going to take 1 year, 2 years, 3 years, probably more, depending on different sectors. So if you really want to recover quickly, if you want to recover faster, use your brand, focus in your brand, and that's the only way to grow for any company. And I can give you 100 examples around the world of how people have actually grown successfully using the brands. So enjoy the rest of the evening. I'm sure there are a lot of other presenters who are going to share their insights, who are going to share their valuable learnings with you. So learn from them, benefit from them, and thank you, Swa, for your contribution, for your partnership, for making this happen, and best of luck to everyone. Kami selalu ada, satukan perbedaan dalam semangat kebangsaan. Kami selalu ada hingga pelosok Nusantara. Hadirkan kemudahan menjadi nyata. Kami selalu ada, wujudkan mimpi bagi seluruh anak negeri. Kami selalu ada, dekatkan hati, jadikan jarak tak berarti. Karena kami selalu ada untuk Indonesia. Sini di Mitra Keluarga, kami memberikan layanan komprehensif dan terintegrasi untuk memastikan Anda dan keluarga mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal. Di komitmen untuk menyentuh lebih banyak keluarga Indonesia. Terus berinovasi, memberikan kenyamanan dalam setiap perjalanan. Pertamax dengan formula Pertatek untuk memastikan mesin bebas karat. Menjaga mesin agar lebih tahan lama. Pemakaian bahan bakar yang lebih efisien. Karena kami tahu, bagi Anda setiap perjalanan memiliki makna. Lebih baik Pertamax.
Marstins Compact Powder pertamaku yang cocok untuk semua jenis kulit. Wajah bebas kusam, fresh seharian. Marstins, pilihan pertamaku dari Kimia Farma. Terima kasih Bapak Kemal Effendi Gani, Chief Editor SWA Group, and also Mr. Samir Dixit, Managing Director Brand Finance Asia Pacific, for the opening remarks. Dan Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan sambutan, kini selanjutnya kita akan mendengarkan pula metodologi penilaian brand value yang akan dijelaskan oleh Bapak Sutan Baduara, Direktur Brand Finance Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada 100 perusahaan yang memiliki nilai merek termahal di Indonesia. Mungkin banyak dari Anda yang bertanya-tanya bagaimana melakukan brand valuation, komponen apa saja yang digunakan dalam brand valuation, bagaimana metodologi brand valuation yang dilakukan. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Brand Finance adalah strategic valuation consulting firm yang berkantor pusat di London, Inggris, dan sudah melakukan brand valuation sejak tahun 1996 di 22 negara di seluruh dunia. Di Indonesia, publikasi dan pemberian penghargaan The Most Valuable Brand dilakukan sejak tahun 2013 bekerja sama dengan majalah SWA. Dan sejak tahun 2018, pengumuman The Most Valuable Global 500 Brand diumumkan di World Economic Forum di Davos. Metode brand valuation yang dilakukan di seluruh dunia berdasarkan ISO 10668, sehingga nilai merek yang dihasilkan berlaku sama di seluruh dunia. ISO 10668 mewajibkan ruang lingkup brand valuation terhadap 3 aspek. Aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek behavior. Aspek hukum menyatakan bahwa intangible asset merupakan merek adalah milik perusahaan yang dinilai. Aspek keuangan harus menggunakan laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik. Artinya hanya berlaku untuk perusahaan terbuka dan perusahaan yang berperilaku seperti perusahaan terbuka. Sedangkan aspek perilaku diperoleh dari hasil survei terhadap stakeholder perusahaan. Langkah yang pertama dalam melakukan brand valuation adalah menghitung brand strength pada skala 0 sampai 100 menggunakan balance scorecard dari sejumlah atribut yang relevan seperti hubungan emosional, kinerja keuangan, dan sustainability. Skor ini dikenal sebagai Brand Strength Index. Langkah yang kedua adalah menentukan royalty range untuk masing-masing sektor dari brand tersebut. Yang ketiga, menghitung royalty rate. Skor brand strength diterapkan pada royalty range untuk menghasilkan royalty rates. Misalkan, jika royalty range di sektor brand adalah 0-5% dan brand memiliki skor brand strength 80 dari 100, maka royalty rate yang disesuai untuk penggunaan brand di sektor ini adalah 4%. Langkah yang keempat adalah menentukan pendapatan yang dihasilkan brand dengan memperkirakan proporsi pendapatan pada perusahaan induk yang terkait kepada brand dan sektor industrinya. Langkah yang kelima, menentukan proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan oleh merek menggunakan fungsi pendapatan historis yang digunakan untuk memproyeksi pendapatan 5 tahun ke depan, menggunakan perkiraan analis ekuitas, dan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Langkah yang keenam adalah menerapkan royalty rate ke proyeksi pendapatan untuk mendapatkan biaya royalti atas penggunaan brand. Sedangkan langkah yang terakhir adalah proyeksi royalti yang didapat setelah pajak akan didiskontokan menjadi net present value yang mewakili nilai saat ini dari pendapatan masa depan yang dihasilkan oleh brand aset. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan kepada Anda bagaimana cara Anda mengelola merek, mengembangkannya, dan membuat nilai merek Anda semakin bertumbuh di masa depan, karena artinya merek dari perusahaan Anda sudah digunakan secara optimal. Strong brand, strong profitability. Pagi, Pak. Pagi. Ke Jalan Sudirman ya, Pak? Mudah-mudahan nggak macet ya, Pak? Kalau gitu lewat tol aja. Mudah-mudahan masih cukup saldo ya, Pak? Jangan mudah-mudahan, Pak. Sini saya yang top up, pakai yang mudah beneran. Pakai Mandiri Online. Cek saldo dan top up e-money mudah beneran. Download sekarang dan nikmati beragam fiturnya. Saatnya transaksi online, saatnya Mandiri. Apa kabar teman? Kehidupan akan terus berjalan dengan energi tanpa henti. Kita akan saling menguatkan, bergerak mengenergi negeri, melayani sepenuh hati, menjangkau seluruh penjuru negeri, memulihkan Indonesia dengan energi tanpa henti. Pertamina tetap ada.
bergerak dan berbagi. Satukan energi, pulihkan Indonesia. Ma, aku ada kerjaan dulu ya di Surabaya. Apa? Aku bisa pulang tepat waktu kok. Kamu mau dicoret dari keluarga gara-gara telat datang ke nikahan kakak? Pakai Bici Road Trip di KAI Akses saja. Selalu ada jalan bikin perjalananmu aman terkendali. Oke. Saat tiket pulang pergi cukup dengan satu ketukan jari. Aku cuma mau kasih tahu, kalau nabung itu ada 2 cara. Satu cara ribet, dua cara simple. Sesimpel nabung di BCA. Buka tabungan aja, bisa lewat BCA Mobile. Ya kan, Steph? Iya dong. Kenyamanan dan keamanan penumpang adalah prioritas kami. Garuda Indonesia mengerti bahwa saat ini kesehatan dan keselamatan menjadi hal yang penting bagi penumpang. Sebagai airlines yang terpercaya dan menjadi pilihan masyarakat, Garuda Indonesia terus berkomitmen menjadi yang terbaik. Dimulai dari menerapkan physical distancing, mengutamakan kenyamanan di seluruh touchpoint perjalanan penumpang, dimulai dari sebelum keberangkatan, selama di dalam penerbangan hingga saatnya sampai di tujuan penerbangan. Thank you for entrusting your trip to us. We are ready to welcome you back in the air. Terima kasih Bapak Sultan Banuara atas penjelasan metodologinya yang telah kita simak bersama. Nah, Bapak Ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, inilah saat yang kita nantikan bersama untuk mengetahui brand-brand yang terkuat di Indonesia dan menjadi pemenang penghargaan Indonesia's 100 Most Valuable Brands 2020. Pemenang penghargaan Indonesia's 100 Most Valuable Brands 2020. Di peringkat pertama, selamat kepada Telkom Indonesia. Selamat kepada Mitra Keluarga. Selamat kepada Kimia Farma. Selamat kepada Kereta Api Indonesia. Selamat kepada Waskita Karya. Selamat kepada Bank Mandiri. Selamat kepada BRI. Selamat kepada PLN. Selamat kepada Bank Bukopin. Selamat kepada BCA. Selamat kepada Mayora Indah. Selamat kepada Indosemen Tunggal Prakarsa. Selamat kepada Indah Kiat Pulp and Paper.
Selamat kepada Tower Bersama. Selamat kepada Bank BNI. Selamat kepada Garuda Indonesia. Selamat kepada Pertamina. Dan inilah keseluruhan pemenang Indonesia's 100 Most Valuable Brands 2020. Sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang penghargaan Indonesia's 100 Most Valuable Brands 2020. Tentu kita ingin mendengarkan pula apa saja strategi yang dilakukan sehingga bisa menjadi merek-merek yang terus berada di peringkat atas. Untuk itu kita dengarkan testimoni berikut ini. Terima kasih kepada Brand Finance dan majalah SWA atas apresiasi yang diberikan kepada kami di Telkom, sehingga pencapaian ini dapat menjadi tolak ukur bagi kami dalam mengelola kinerja sekaligus brand perusahaan di antara perusahaan lain di Indonesia maupun di dunia. Telkom memandang bahwa nilai brand value yang tinggi tidak hanya diperoleh melalui pembangunan brand semata, tapi juga brand itu merupakan tolak ukur persepsi dari pelanggan, bagaimana kepuasan mereka atas layanan kita, dan juga sebagai perusahaan yang sudah go public, itu juga menjadi tolak ukur bagi para investor terhadap kinerja perusahaan yang kemudian direfleksikan menjadi harga saham. Karena itu, kami berpendapat bahwa kualitas layanan yang baik dan promosi bisnis yang cemerlang, maka nilai brand perusahaan tentunya juga akan meningkat. Semoga apresiasi Most Valuable Brand ini menjadikan pemicu semangat bagi seluruh jajaran Telkom Group untuk semakin meningkatkan kualitas layanan guna terus meningkatkan nilai brand perusahaan demi memantapkan posisi Telkom sebagai digital telco kelas dunia. Kami ucapkan terima kasih kepada majalah SWA yang sudah menobatkan PT Kereta Api menjadi salah satu Most Valuable Brand tahun 2020, di mana ini merupakan kesempatan pertama dan langsung berada di tingkat 22. Para rekan bisnis SWA yang saya hormati dan saya banggakan, ini merupakan apresiasi kepada seluruh pegawai kereta api yang berjumlah 30.000 orang. Apresiasi ini kami sampaikan kepada seluruh pegawai kereta api. Dan kami dalam rangka untuk menjaga kinerja kereta api agar supaya Most Valuable Brand ini tetap terus meningkat, maka kami akan melakukan integrasi antar moda. Visi kita adalah menjadi solusi ekosistem transportasi yang terbaik di Indonesia. Dalam rangka membangun solusi ekosistem transportasi yang terbaik di Indonesia, maka kereta api akan berkolaborasi dengan moda-moda transportasi yang lain dan dengan platform-platform pembayaran yang lain. Kami ingin memberikan layanan servis yang end-to-end, di mana para pelanggan kami, para penumpang kami, selain menikmati perjalanan kereta api, maka mereka bisa mendapatkan layanan first mile dan last mile dalam suatu aplikasi K-Akses yang bisa langsung terhubung dengan platform pembayaran yang lain. Kemudian, di dalam rangka untuk menunjang itu, maka integrasi ini akan kami wujudkan dalam integrasi antar moda di stasiun-stasiun dan integrasi platform pembayarannya.
Untuk itulah maka kereta api akan membangun integrasi ini dengan cara yang kolaboratif dan cara yang proaktif. Harapan kami dengan servis layanan yang end-to-end, maka dengan cara inilah kami ingin mempertahankan the most valuable brand ini di mata pelanggan kami. Di samping tetap kami akan menjalankan bisnis secara governance yang baik dengan proaktif stakeholder management, dengan penanganan people and culture, kemudian menjaga servis layanan prima, serta menjaga kualitas kinerja keuangan PT Kereta Api yang tumbuh secara sustainable dari waktu ke waktu. Demikian, terima kasih rekan bisniswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era sosial media saat ini, citra sebuah brand sangat penting dalam hal menentukan minat dan loyalitas konsumen terhadap suatu produk atau penyedia jasa. Dalam hal ini, Mitra Keluarga sebagai salah satu penyedia pelayanan kesehatan, termasuk dalam industri kesehatan yang sangat mengandalkan trust atau kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, kami berusaha menjaga kepercayaan dengan melakukan upaya-upaya untuk memastikan agar kualitas pelayanan selalu terjaga secara berkesinambungan dan berusaha untuk meningkatkannya dari waktu ke waktu. Upaya tersebut tentu tidak mudah, dimulai dari seleksi dokter dan tenaga medis yang kompeten dan bersemangat untuk melayani, pemilihan dan pengadaan obat atau alat kesehatan dari supplier terpercaya, serta penggunaan teknologi medis terkini. Kami juga memfasilitasi pendidikan dan pelatihan para dokter, tenaga medis, dan karyawan untuk terus mengembangkan kemampuannya dalam berbagai bidang melalui berbagai program dan beasiswa yang merupakan kunci utama untuk dapat mempertahankan pelayanan yang prima. Kedepannya, agar brand kami dikenal lebih luas dan lebih mudah dijangkau oleh pelanggan, Mitra Keluarga berusaha mengadopsi perkembangan teknologi digital dalam berbagai bentuk, dari implementasi teknologi digital dalam alur pelayanan, juga pemanfaatan web dan media sosial seperti Instagram dan Facebook sebagai sarana promosi dan interaksi dengan pelanggan. Ini diperlukan untuk memberikan informasi terkini seputar rumah sakit, dokter, layanan, serta berbagai informasi kesehatan yang kiranya bermanfaat bagi masyarakat dan dapat diakses oleh semua pelanggan dari berbagai kalangan. Saya Bapak Budi, dan ini cerita tentang Master Ali, kepercayaan keluarga kami. Master Kungfu, Master Masak, Master Akuntansi. Nah, ini. Saya percayakan gelar Master ini padamu. Bangunlah rumah dan gedung dengan cetok legendaris warisan Sang Master. Dan semen 3 roda dengan Master Tech Formula, terpercaya puluhan tahun sebagai semen kualitas terbaik. Selamanya kokoh, terpercaya. Dari generasi ke generasi, kami selalu percaya pada Master Ali dan semen 3 roda. Selamanya kokoh, terpercaya. Mau dibantu, Bu? Gak usah, bisa kok. Mau dibantu, Mah? Gak usah, Pak. Mama bisa pasang gas sendiri. Bisa, aman kok. Selain lebih ringan, Bright Gas mempunyai banyak keunggulan. Segel berhologram akan berubah warna jika segel tersebut asli. Katup pengaman ganda membuat 2 kali lebih aman dalam mencegah kebocoran LPG. Bright Gas, ceriakan kehangatan keluarga. 4/5. Sebagai ibu, aku ingin terus menjaga mimpi dan prestasinya, walau saat ini harus di rumah saja. Dan menjaga terus kebutuhan nutrisinya dengan sarapan energen setiap hari. Kini dengan ekstra vitamin C untuk bantu jaga daya tahan tubuh. Saat di rumah saja, aku pastikan untuk jaga nutrisi dan jaga terus semangatnya. Mah, sekarang sudah ada kontak center PLN 123. Bisa tambah daya, bisa pasang baru, atau ada gangguan listrik, bisa bagi kontak center PLN 123. Bisa lewat telepon, email, dan Facebook juga bisa nih. Yang paling seru lewat Twitter. Kalau gitu, Mama bisa ngumpul di sana lebih lama lagi dong. Urusan ke PLN bisa kapan aja kan? Kontak center PLN 123. Kemudahan akses layanan listrik PLN. Kapan saja, di mana saja.
Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang Indonesia's 100 Most Valuable Brand 2020. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah berpartisipasi tahun ini. Terima kasih kepada Telkom Indonesia, Mitra Keluarga, Kimia Farma, Kereta Api Indonesia, Waskita Karya, Bank Mandiri, BRI, PLN, Bank Bukopin, BCA, Mayora Indah, Indosemen Tunggal Prakarsa, Indah Kiat Pulp and Paper, Tower Bersama Group, BNI, Garuda Indonesia. Dan demikian rangkaian acara dari Indonesia's 100 Most Valuable Brands 2020. Sampai jumpa lagi tahun depan.